Hey guys, welcome back to my vlog. Jadi setelah sebelumnya gue bikin 3 video tentang home workout. Yang pertama ada video tentang push day, pull day, dan leg day. Hari ini gue mau bikin video home workout yang keempat. Cuman bedanya gue nggak fokus latihan suatu otot doang dalam latihan ini. Kayak misalnya gue cuma latihan dada atau gue cuma latihan kaki. Di video kali ini gue mau tunjukin beberapa gerakan yang bisa kalian lakuin di rumah tanpa pakai alat yang ribet. Setiap gerakan melatih otot yang berbeda-beda. Dan dari video ini kalian cukup pilih 5 gerakan aja yang kalian lakuin di rumah setiap harinya untuk melatih otot kalian. Tapi kalau bisa pilihnya wise ya. Kan ada gerakan yang untuk melatih otot dada, misalnya push up, ada yang melatih otot perut, misalnya leg raise, ada yang melatih kaki, misalnya squat. Jadi kalian jangan kayak pilih 5-5-nya perut semua atau dada semua. Kalian harus pilih bagi-bagi, misalnya 2 dada, 2 punggung, 1 perut, atau misalnya kaki atau gimana. Kalian kombinasiin sendiri. Jadi semoga kalian bisa ikutin workout yang gue bikin ini dan bisa bikin kalian olahraga di rumah. Semoga video ini bisa membantu. Kalau ada mau request workout apapun, baik cewek maupun cowok, kalau ada pertanyaan juga kalian bisa tanya di kolom komen. Ikutin gue sepanjang hari ini. Nah, buat gerakan yang pertama ada push up flat yang biasa. Kalian bisa lakuin gerakan ini itu 3 set kali 15 hitungan. Kalau kalian ngerasa kuat, kalian lebih gua saranin untuk tambahin setnya. Jadi 4 sampai 5 set tapi hitungannya tetap 15 aja. Dan kalau kalian masih pengen lebih berat lagi gerakannya, kalian bisa tambahin ransel berisi air minum atau buku supaya ngeberatin badan kalian. Latihan kali ini ngelatih dada, so pastiin push up-nya kena dada ya guys. Nah, latihan yang kedua ada decline push up. Latihan yang ini itu ngelatih otot dada bagian atas kalian atau yang biasa disebut dengan incline chest. Kalian bisa lakuin hitungannya sama kayak push up yang biasa. Dan kalau ngerasa kurang berat, bisa ditambah ransel atau ditambah setnya. Nah, buat gerakan yang ketiga ada incline push up. Jadi push up ini itu ngelatih otot dada bagian bawah atau yang biasa disebut dengan decline chest. Beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan decline push up itu ngelatih otot dada bagian atas. Ini yang incline push up malah ngelatih otot dada bagian bawah. Jadi kalau push up itu incline sama decline-nya kebalik ya guys. Dan hitungannya sama seperti sebelumnya. Nah, buat gerakan keempat ada kalau di gym itu namanya dumbbell fly. Tapi kalau di rumah kan nggak ada kursi atau nggak ada beban atau dumbbell, kalian bisa pakai botol minum 2 liter sebenarnya kalau mau efektif yang lebih berat. Cuman kebetulan gue di sini pakai lemon water yang 750 ml. Buat contohin aja sih supaya gerakannya bener. Cuma kalau kalian di rumah punya benda yang lebih berat, kalian bisa angkat itu. Dan gerakan ini juga masih sama seperti sebelumnya. Gerakan ini ngelatih otot dada. Cuman bedanya gerakan ini berguna untuk bikin dada kalian menjadi lebih lebar dan lebih ngebentuk. Kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 3 set kali 15 repetisi. Nah, buat gerakan yang kelima, ini ada kalau di gym itu namanya floor press. Jadi kayak dumbbell press tapi nggak pakai kursi. Jadi posisinya tiduran di lantai. Nah, gerakan ini tuh sama kayak push up yang biasa, ngelatih otot dada. Tapi kalau buat cewek ngelakuin ini lebih enak, soalnya kalian bisa adjust sendiri bebannya, pakai botol air yang lebih enteng. Kalau misalnya cowok pakai 2 liter, cewek bisa pakai yang kayak gue pakai ini 750 ml. Kalian lakuin gerakan ini sebanyak 3 set kali 15 reps sama seperti sebelumnya. Dan pastiin gerakan ini ngelatih otot dada kalian ya. Nah, buat gerakan ke-6 masih ngelatih otot dada sama seperti dumbbell fly yang gerakan keempat. Cuman bedanya yang sekarang pakai resistance band. Gunanya juga sama kayak dumbbell fly, hitungannya sama kayak dumbbell fly dan sama harus ngelatih dada dan fungsinya untuk melebarin dada. Pakai karet ini tuh lumayan berat loh, karena setiap karet itu kan kekuatannya beda-beda tergantung warna yang kalian beli. Kalian bisa cek di internet. Kebetulan gue beli yang warna oranye ini tuh kekuatannya medium dan paling pas sih kalau menurut gue, nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng. Jadi buat latihan yang lain pun bisa.
Nah, gerakan ketujuh juga sama kayak gerakan kelima, floor press. Cuman kalau tadi gue pakai botol air, sekarang juga gue pakai resistant band. Ngelatihnya juga sama, ngelatih otot dada, sama kayak push up ngelatihnya. Ini cuman variasi gerakan aja sih. Jadi kalian bisa adjust sendiri lebih enak yang mana. Tapi kalau gue lebih saranin pakai karet ya, supaya kalian juga bisa belajar stabilitas. Soalnya kalian pakai karet ini harus belajar untuk stabilin. Tapi kalau kalian nggak mau repot beli karet, sebenarnya pakai botol air juga cukup sih. Nah, gerakan ke-8 masih ngelatih otot dada. Gerakan ini tuh sama kayak dumbbell fly, namanya fly juga, namanya cable fly kalau di gym. Cuman karena nggak ada alatnya, kalian bisa akalin juga pakai resistant band. Nah, gunanya juga sama kayak fly tadi, cuman bedanya kalau gerakan ini tuh lebih ngelatih otot dada bagian bawah, dan fungsinya pun sama untuk ngelebarin dada kalian. Nah, buat gerakan yang ke-9 ini, sama kayak gerakan yang ketiga yang incline push up, gunanya untuk ngelatih otot dada bagian bawah. Masalah hitungan sih sama kayak sebelumnya ya, 3 set kali 15 reps, tapi kalau ngerasa kurang berat bisa tambahin setnya. Masih sama ngelatih dada juga, dan ini gerakan yang terakhir untuk dada. Nah, ini gerakan yang pertama untuk latihan punggung. Seperti yang kalian udah tahu, ini adalah gerakan pull up. Hitungannya sih 3 set kali 8 sampai 10 reps. Nah, kalau kalian nggak punya gymnastic ring seperti yang gue pakai ini, sebenarnya kalian bisa gelantungan di mana aja sih. Asal cari bar atau atasnya pintu yang kuat untuk nopang badan kalian. Nah, yang kedua ada galon row. Sebenarnya kalau di gym itu namanya ya rowing. Kalau rowing itu kalau di gym kalian bisa pakai dumbbell, bisa pakai barbel atau pakai kabel. Cuma kalau di rumah kan alatnya terbatas. Jadi kalian bisa coba untuk pakai galon. Yang pasti pastiin kena ke otot punggung kalian dan lakuin gerakan ini 3 set kali 15 repetisi. Nah, yang ketiga ada deadlift. Kalian bisa lakuin gerakan ini 4 set kali 10 repetisi dan pastiin kena otot punggung kalian. Buat yang gerakan ini sih menurut gue memang agak susah. Cuman kalau kalian udah bisa dan kena banget ke otot punggung kalian, gerakan ini efektif banget buat ngelatih otot punggung kalian. Dan yang pasti gerakan ini tuh capek banget dan ngebakar kalori yang super banyak. So, kalian harus coba sendiri. Dan pastiin ketika kalian main gerakan ini, otot punggung kalian itu lurus seperti yang gue peragain ini ya. Soalnya kalau kalian bengkok, bisa bahaya ke otot pinggang kalian. Nah, gerakan yang keempat ini rowing lagi ya, cuman bedanya yang kali ini pakai resistant band. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, resistant band ini punya banyak ukuran dan berat yang berbeda-beda. Jadi kalau yang cewek bisa pakai yang lebih ringan, yang cowok bisa pakai yang lebih berat. Tapi kalau kalian gak ada, sebenarnya kalian pakai botol aqua yang 2 liter juga bisa sih ngelakuin gerakan ini. Nah, latihan yang kelima juga sama, latihan rowing, sama-sama pakai resistant band, cuman bedanya gerakan yang ini tuh lebih gampang dari gerakan yang tadi. Kalian bisa coba. Kalau gerakan ini sih gua rasain lebih kena ke middle back atau otot punggung bagian tengah. Sama-sama masih ngelatih otot punggung dan hitungannya pun sama seperti sebelumnya. 3 set kali 15 repetisi. Nah, buat gerakan yang keenam masih sama untuk ngelatih otot punggung. Gerakan ini tuh kalau di gym sama kayak lat pull down atau kayak pull up. Jadi ngelatih otot back bagian atas yang bagian luarnya, yang bikin back kalian itu paling kelihatan lebar. Eh, Kalian bisa coba ngelakuin gerakan ini 3 set kali 15 repetisi. Nah, buat gerakan pertama di latihan shoulder atau latihan bahu, kalian bisa coba lakuin shoulder press. Nah, kalau di sini gue pakai botol air 750 ml, tapi kalau di rumah kalian pengen lebih efektif, kalian bisa pakai yang 2 liter. Kalau pengen lebih menantang lagi, kalian bisa pakai resistant band atau ransel berisi barang-barang.
Nah, buat gerakan yang kedua ada Arnold Press. Sebenarnya gerakan ini sih cuman variasi dari shoulder press, masih sama-sama latihan bahu. Cuman menurut gue gerakan ini tuh jauh lebih berat dibandingkan dengan shoulder press. Jadi kalau kalian pengen latihannya lebih menantang atau ngerasa kurang berat, tapi nggak pengen naik beban, kalian bisa coba shoulder pressnya pakai Arnold Press ini. Dan kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 3 set kali 15 repetisi. Kalau ngerasa kurang, bisa tambahin setnya. Nah, buat gerakan yang ketiga ada side lateral raise. Ini gunanya untuk melatih otot bahu bagian tengah. Gerakan ini cukup berat ya kalau menurut gua. Jadi kalau pakai botol air juga udah berat. Tapi kalau kalian pengen lebih menantang, mau pakai resistant band sambil berdiri pun bisa. Jadi kalian injak resistant bandnya, terus angkat talinya ke atas. Nah, yang keempat ada rear delts lateral raise. Jadi gerakan ini tuh gunanya untuk melatih otot bahu kalian bagian belakang. Gerakan ini cukup susah ya. Kalian harus benar-benar fokusin kenain ke otot bahu bagian belakang kalian. Kalian bisa lakuin ini 4 set kali 15 repetisi. Nah, yang kelima ada front lateral raise. Jadi gerakan ini tuh untuk melatih otot bahu kalian bagian depan. Jadi kalau kalian udah shoulder press atau Arnold press tapi ngerasa otot bahu depan kalian masih kuat, kalian bisa tambahin lagi gerakan ini. Gerakannya dilakuin sebanyak 4 set kali 15 repetisi. Nah, buat gerakan yang pertama di latihan kaki ada squat ya. Jadi kalian pasti udah nggak asing lagi dengan gerakan ini. Dan gerakan ini tuh fokus ngelatih otot paha bagian depan, tapi otot paha bagian belakang dan pantat pun sama-sama kena. Jadi gerakan ini efektif banget untuk ngelatih kaki kalian. Dan yang pasti gerakan ini tuh ngebakar banyak kalori. Jadi kalau kalian rajin gerakan ini, selain kaki kalian jadi ngebentuk, bisa menjaga stabilitas berat badan kalian juga. Nah, ini gue mau coba tunjukin squat dari samping ya. Jadi posisinya kayak gini, dan kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi. Dan kalau ngerasa kurang, bisa ditambahin aja sendiri setnya. Terus kalau ngerasa kurang berat, kalian bisa bawa ransel di punggung kalian yang udah diisi barang-barang. Nah, yang kedua ada lunges. Jadi gerakan ini tuh fokus utamanya ngelatih otot pantat kalian atau glutes kalian. Dan otot paha bagian depan kalian juga ikut kelatih sebenarnya di gerakan ini. Dan kebanyakan yang lebih suka latihan ini tuh biasanya cewek. Soalnya ini bisa bikin postur glutesnya itu jadi lebih montok. Tapi yang cowok juga bisa lakuin latihan ini, dan gerakan ini tuh capek banget ya. Kalian bisa coba lakuin gerakan ini 3 set kali 15 repetisi kiri kanan. Dan pastiin badan kalian selalu tegak sepanjang gerakan ini ya. Nah, yang ketiga ini ada stiff leg deadlift. Jadi deadlift yang ini tuh beda sama deadlift yang tadi latihan punggung ya. Kalau deadlift ini tuh fungsinya untuk ngelatih otot paha bagian belakang atau yang biasa disebut dengan hamstring. Bedanya apa? Jadi kalau di deadlift ini tuh kakinya gua tahan lurus, tapi kalau di deadlift yang biasa itu kakinya ikutan nekuk kayak agak sedikit squat gitu. Nah, kalian bisa lakuin gerakan ini 3 set kali 15 repetisi. Nah, gerakan yang keempat sekaligus yang terakhir di latihan kaki ini adalah calf raise. Jadi gunanya ini untuk melatih calf kalian atau otot betis kalian. Nah, lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 20 repetisi. Karena apa hitungannya banyak banget, gara-gara kalian pakai body weight dan gerakan ini memang enteng. So, kalian bisa coba sendiri di rumah. Buat gua gerakan kaki 4 ini aja tuh udah efektif banget. Nah, buat gerakan pertama di abs workout, kalian bisa coba lakuin crunch yang gunanya itu untuk melatih otot perut kalian bagian atas. Kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi.
Nah, kenapa gue lebih milih crunch dibandingkan dengan sit up? Karena kalau sit up di atas mat kayak gini, tulang ekor kalian bisa sampai luka, bisa sakit banget. Jadi gue lebih prefer crunch. Gerakan kedua ada leg raise. Leg raise ini gunanya untuk ngelatih otot perut bagian bawah. Nah, pasti udah banyak yang gak asing dengan gerakan ini. Jadi kalian bisa coba sendiri. Kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 15 reps juga. Cuman kalau otot perut kalian kram, jangan dipaksain ya. Soalnya gerakan ini memang susah dan capek. Nah, yang ketiga ada side to side crunch atau yang biasa disebut dengan oblique crunch. Jadi gunanya itu untuk ngelatih otot perut bagian samping kalian. Kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi. Nah, yang keempat ada lateral toe touch. Jadi gerakan ini tuh ngelatih otot perut bagian pinggir, tapi otot perut bagian atas juga ikut kelatih karena posisinya nahan kayak gitu, kayak kerak. Dan sensasi sakitnya itu kayak kalian lagi nahan waktu plank. Yang kelima ada mountain climber. Gerakan ini juga masih untuk melatih otot perut. Dan gerakan ini tuh semi cardio ya. Jadi efektif banget untuk bakar kalori kalian. Lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 30 detik setiap setnya. Gua udah lama banget lakuin gerakan ini. Dan menurut gue gerakan ini efektif banget. Selain untuk melatih perut, bisa buat semi cardio juga. Nah, yang keenam dan yang terakhir ada plank. Kalian pasti udah gak asing dengan gerakan ini dan kalian udah tahu gimana pegelnya ngelakuin gerakan ini. Gerakannya sendiri sih yang penting simple ya. Kalian badannya harus lurus dan pastiin otot perut kalian yang nahan, bukan tricep atau kaki kalian. Lebih fokusin ke otot perut kalian. Kalian bisa lakuin ini sih kalau gue biasa saranin 1 menit sampai 2 menit buat cowok. Kalau yang cewek 30 detik sampai 1 menit. Nah, kalau yang ini bonus aja, masih latihan perut. Buat yang punya alatnya, ini namanya abs roller. Gunanya juga buat ngelatih perut. Dan menurut gue dari semua latihan perut yang ada, ini yang paling sakit, yang paling susah, dan yang paling kena. Gue biasa lakuin gerakan ini 4 set kali 15 repetisi. Kalau udah capek, paling cuma 10 repetisi doang sih. Nah, untuk gerakan pertama di latihan tangan, ada tricep chair dips. Jadi, kalian dipping, tapi pakai bangku. Nah, gerakan ini tuh ngelatih otot tangan kalian bagian triceps atau tangan bagian belakang. Kalian bisa lakuin ini sebanyak 4 kali 15 repetisi. Dan usahain gerakannya itu sampai bawah ya. At least sampai kalian ngerasain bahwa tricep kalian ini kontraksi. Nah, buat gerakan yang kedua di latihan tangan ada bicep curl, yang pasti kalian udah gak asing sama gerakan ini. Biasanya yang banyak suka latihan ini tuh cowok, karena pengen tangannya gede. Tapi sebenarnya kalau buat cewek, kalau kalian mainin high intensity, which is hitungannya banyak, dan kalian capek, ini bisa jadi semi cardio dan sebenarnya bisa bikin otot tangan kalian kecil dan kenceng. Dan kalau buat cowok, kalau kalian ngangkat bebannya sesuai dengan badan kalian dan berat, ini bisa bikin tangan kalian lebih ngebentuk dan lebih gede. Kalian bisa lakuin ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi. Nah, buat gerakan yang ketiga ini buat ngelatih otot bicep juga, cuman bicep bagian luar. Nah, kalian bisa lakuin gerakan ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi. Ini tuh sebenarnya cuman variasi dari gerakan yang sebelumnya, yang biceps curl. Kayak biceps curl ngelatih bagian dalam, kalau ini ngelatih bagian luar. Buat cewek sama buat ngencengin juga, buat cowok sama bisa buat ngebentuk tangan juga. Jadi gue saranin kalian buat main gerakan ini setelah kalian main biceps curl yang biasa. Jadi kayak ini tambahan variasi gitu. Nah, buat gerakan yang keempat, masih biceps curl juga, cuman bedanya ini pakai resistant band. Kalian bisa lakuin ini juga sama kayak yang sebelumnya pakai botol, 4 set kali 15 repetisi. Gue lebih prefer buat yang cewek kalau kalian punya resistant band, kalian bisa lakuin gerakannya pakai ini aja. Soalnya resistant band gak terlalu berat. Tapi kalau buat yang cowok, kalau kalian pengen lebih challenging, kalian bisa cari beban yang lebih berat dan sesuai dengan badan kalian.
Nah, yang terakhir ini buat ngelatih otot tricep bagian luar. Kalau yang tadi dips itu lebih kena ke tricep bagian dalam, kalau yang ini lebih ke bagian luar. Sama ya, kalau buat yang cewek ini bisa ngencangin tangan kalian juga, apalagi biasa kan kalau yang cewek tangannya bawahnya suka glember-glember gitu. Nah, gerakan ini bagus buat kalian. Buat yang cowok juga bisa ngebentuk tangan kalian kalau kalian lakuinnya dengan benar. Lakuin ini sebanyak 4 set kali 15 repetisi, sama kayak yang lainnya juga ya. Nah, jadi sekian video workout gue untuk hari ini. Seperti yang kalian udah lihat, gue bikin gerakan variasi untuk latihan dada, punggung, bahu, kaki, perut, dan tangan. Seperti yang udah kalian lihat. Nah, dari masing-masing muscle group, itu setiap harinya kalian cukup pilih satu gerakan untuk digabung dengan muscle group lainnya. Jadi misalnya untuk satu hari latihan, kalian cukup pilih misalnya 5 gerakan nih. Satu dada, satu bahu, satu punggung, satu kaki, satu perut. Atau misalnya dibalik, salah satu dihilangin diganti sama tangan, kayak gitu cukup sih sebenarnya. Terus kalau kalian merasa latihannya kurang, sebenarnya nggak 5 gerakan juga nggak apa-apa sih. Kalian mau 7 mau 8 it's okay. Cuman gue takutnya kalau kalian pilih kebanyakan dan di luar kemampuan badan kalian, yang terjadi adalah kalian malah jenuh. Terus udah gitu kalau kalian capek juga kan, kemampuan kalian untuk ngelakuin gerakan pasti jadi lebih menurun dan gerakannya jadi nggak efektif. Jadi gue saranin sih 5-7 gerakan untuk pemula cukup sih. Kalian bisa coba untuk di rumah. Nah, untuk gerakannya kalau kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tulis di kolom komen untuk pertanyaannya atau DM ke Instagram gue @davinyonatan. Jadi sekian video dari gue untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay fit, stay healthy, and see you.